Aktivitas manusia berdasarkan letak geografisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang literasi ICT dan media pembelajaran IPS di SD. Medianya yaitu dengan menggunakan PPT Hyperlink tentang aktivitas manusia berdasarkan letak geografisnya oleh kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Supi Fajriyatin, Risya Amalia, Titis Alpiana R, Utami Dewi R, Lulu Febriani, Fikri Fajrin dari kelas 2E PGSD. Nah, di sini ada judul, mata pelajaran, kelas atau semester, tema, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran dari media yang kami buat. Berdasarkan pengaruh letak geografisnya, aktivitas sosial ekonomi manusia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu dataran rendah, dataran tinggi atau pegunungan, dan daerah pantai. Ayo kita jalan-jalan ke dataran rendah. Nah, ini adalah ciri-ciri dataran rendah. Bisa kita baca. Selanjutnya, setelah dataran rendah, ada dataran tinggi atau pegunungan. Siapa yang suka melihat pemandangan? Ini adalah ciri-ciri dataran tinggi atau pegunungan. Setelah dataran rendah dan dataran tinggi, ada daerah pantai. Ayo kita main ke daerah pantai. Ini adalah ciri-ciri daerah pantai. Daerah mana sajakah itu? Ada Cianjur, Bogor, dan Pangandaran. Ayo kita jalan-jalan ke Cianjur. Pemanfaatan daerah dataran rendah contohnya di Cianjur yaitu sebagai lahan pertanian. Daerah dataran rendah pada umumnya subur karena proses sedimentasi. Jenis tanaman yang cocok antara lain padi, palawija, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Sebagai lokasi pemukiman, daerah ini dapat cepat mengalami perkembangan ke segala arah. Sehubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, dataran rendah juga sangat cocok digunakan sebagai kawasan industri. Mata pencaharian masyarakat di dataran rendah diantaranya menanam padi, berkebun, industri, dan perdagangan. Selanjutnya ada Bogor. Ayo kita jalan-jalan ke Bogor. Pemanfaatan dataran tinggi yaitu sebagai pertanian dan perkebunan, terutama untuk padi, sayuran, teh, kopi, buah-buahan, serta berbagai jenis dan tanaman hias. Yang kedua, peternakan, terutama sapi. Hal ini dikarenakan ketersediaan rumput dan air yang pada umumnya cukup melimpah. Selanjutnya, sebagai tujuan wisata karena pada umumnya daerah dataran tinggi dan daerah pegunungan mempunyai pemandangan alam yang indah seperti air terjun, danau, dan agrowisata. Pada lereng-lereng pegunungan biasanya pemanfaatannya terbatas untuk areal hutan lindung. Mata pencaharian masyarakat di dataran tinggi atau pegunungan diantaranya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Setelah Cianjur dan Bogor, ayo kita main ke pantai, ke Pangandaran. Pemanfaatan daerah pantai, contohnya pembuatan tambak-tambak. Bidang pertanian dilakukan budidaya perkebunan kelapa dan pengolahan sawah pasang surut di beberapa wilayah pantai,
telah difungsikan sebagai objek wisata. Jadi kalian suka gak ke pantai? Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai contohnya nelayan, pembudidaya rumput laut dan sebagainya, pertanian, pembuat dan penjual kreasi hiasan, dan sektor pariwisata. Nah, selanjutnya mari kita berlatih. Kita dapat menjawab soal-soal berikut ini. Disajikan soal 1 sampai 10 dengan opsi A sampai D. Dengan jawaban yang benar serta pembahasannya. Selanjutnya, nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Nomor 9. Dan nomor 10. Itulah media ICT dengan PPT Hyperlink dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.